Ya, baik. Kita mulai dari mata dan kacamata. Yang ringan-ringan aja dulu ya, pengetahuan umum. Titik dekat, nanti istilahnya punktum proksimum atau PP, sedangkan titik jauh disebut PR. Untuk normalnya, itu adalah berapa, nak? 25 ya, nak ya? 25 cm. Dan kalau titik jauhnya harusnya jauh tak berhingga. Begitu ya? Maka di luar daripada titik dekat 25 atau titik jauh tak hingga, itu pasti disebut penderita atau cacat mata. Yang pertama kita lihat, jika yang bermasalah punktum proksimumnya, maka itu namanya rabun apa? Itu adalah rabun dekat, bermasalah titik dekatnya. Berarti penderita rabun dekat. Rabun dekat itu disebut hipermetropi ya. Hipermetropi. Kemudian dia harus dibantu dengan apa? Lensa apa? Cembung, Pak. Iya, lensa cembung atau lensa positif. Dengan fokus berapa? Nah, tergantung. Kalau mau agar normal, berarti dia bisa melihat pada titik dekat 25 agar normal. Maka dia butuh fokus lensa sebesar 1/f, 1/s, SO gitu ya, tambah 1/SI. Ingat, bayangan kacamata itu adalah maya, habis itu tegak, dan diperbesar ya gitu ya. Dalam hal ini maya tegak diperbesar. Untuk kasus yang ini. Coba kita lihat 1/f. 1/f, F-nya itu adalah yang mau dibutuhkan. 1/SO, dia mau melihat benda pada jarak berapa? Pada jarak 25 agar dia normal katanya. Dia mau melihat 25. Bayangannya adalah ditempatkan pada titik dekatnya. Kan dia pengen normal. Maka benda yang 25 dipindahkan pada titik dekatnya. Berarti pada 40. Tapi ingat, bayangannya tadi maya. Maka SI-nya bertanda negatif. Berarti min 40. Begitu ya, nak ya. Maka bisa dicari pakai ke berapa kita buat nak ini? Ke 200 ya. Kalau ke 200, ini di atas berapa, nak? 8 ya. Betul? Kemudian, nah kurang berapa, nak? 5, Pak. 5. Oke. Maka itu adalah 3/200. Itu kan 1/f-nya. Maka fokusnya adalah 200/3 cm. Dan kuat lensa dia adalah P. P itu kan kalau dalam cm 100/f. Maka 100 dibagi dengan 200/3 itu sama dengan plus 3/2 dioptri. Ya, seperti itu kira-kira jawabannya. Nah, kita coba untuk soal yang nomor 2, yang 2B ya. Seseorang memiliki PR. PR itu punktum remotum. Nah, ini yang bermasalah adalah di PR-nya. Titik jauhnya 2 meter, padahal harusnya tak hingga. Maka orang ini disebut penderita rabun jauh. Tidak bisa melihat yang jauh. Berarti miopi ya. Miopi. Kemudian ini harus dibantu dengan lensa negatif. Ya, karena matanya tidak sanggup untuk memipih ya gitu ya. Kalau yang positif tadi itu matanya tidak sanggup untuk mencembung secara maksimal lagi ya. Ya kita tahu yang membuat dia mencekung atau mengurangi atau menambah kecembungannya adalah otot siliarnya. Nah, maka fokus lensa yang dibutuhkan agar normal. Nih kita tambahin soalnya agar normal seperti orang biasa ya.
maka dia butuh fokus lensa berapa? Kita gunakan rumus 1/f sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Maka butuh fokus sebesar. Dia agar normal berarti dia sama seperti orang melihat tak hingga ini. Dan ketika dia melihat benda yang tak hingga, maka bayangannya dipindahkan ke titik jauhnya. Titik jauhnya adalah 2 meter ini. Maka tinggal kita masukin 1 tak hingga ditambah 1 minus ya, karena bayangannya adalah maya tadi. 1 minus 200 cm. Ya, 2 meter 200 cm. 1 dibagi tak hingga ini adalah 0. 1 dibagi tak hingga itu adalah 0. Maka 1/f itu adalah 1/200, maka fokusnya adalah minus 200 cm. Jadi butuh kacamata dengan kekuatan sebesar 100/f, maka sama dengan minus setengah dioptri. Begitu ya, nak ya? Jelas ya untuk yang B? Untuk yang A tadi hipermetropi, dia yang B adalah miopi. Nah, sekarang kalau ada seseorang memiliki titik dekat dan titik jauh bermasalah dua-duanya. Nah, maka orang ini disebut penderita presbiopi. Jadi ada, kalau mata itu jadi ada, bisa dikategorikan jadi mata emetrop itu mata normal, emetrop, miopi rabun jauh, hipermetropi rabun dekat, ada presbiopi rabun jauh dekat. Jadi dua-duanya bermasalah. Ini dibantu dengan lensa bifokal. Bifokal atau lensa rangkap. Ya, plus min ya. Kira-kira seperti itu, nak. Oke, apakah ada pertanyaan sampai di situ? Oh ya, lalu lensa rangkapnya dengan fokus berapa? Ada 2 macam dong berarti. Ya, perhitungan A dan B, itulah dia kode lensa yang digunakan nanti. Oke. Baik, untuk soal nomor 3, kita lanjut. Apa sih definisi mata berakomodasi maksimum dan mata tanpa akomodasi? Kapan dikatakan mata itu berakomodasi maksimum dan kapan dikatakan mata tanpa akomodasi? Ada yang bisa menjelaskan? Nah, sering kan nanti dalam penggunaan loop akomodasi maksimum. Lalu ada penggunaan teropong tanpa akomodasi, penggunaan mikroskop tanpa akomodasi. Kan sering seperti itu kan? Nah, bagaimana maksudnya itu? Akomodasi maksimum itu jarak bendanya paling dekat sama mata, bukan, Pak? Ya, akomodasi maksimum berarti benda yang dia mati berada pada titik dekat matanya, begitu ya? Iya, Pak. Paling dekat. Kan tanpa akomodasi, Relax, mata relax. ya mati rileks berarti bayangan berada di titik jauh mata. Ya, kira-kira seperti itu. Tapi untuk supaya lebih jelasnya, coba saya stop share ya, supaya saya tunjukkan penjelasannya lebih detail ya. Ya. Iya, coba diperhatikan bagaimana bayangan pada retina ini. Sorry. Ya, bagaimanakah bayangan di retina? Perhatikan jalannya sinar berikut. Jadi inilah lensa mata, ya. Kemudian ini ada kornea, kemudian ada otot siliar. Otot inilah yang membuat lensa ini bisa mencembung atau memipih. Mencembung itu artinya lebih fokus gitu ya. Dan di sini nanti retina. Jadi ketika dia bisa, atau ketika benda kita tempatkan pada posisi jauh, seperti yang disampaikan temannya tadi, inilah kondisinya. Benda jatuh di retina kan? Kondisi ini disebut kondisi rileks ini. Oke gitu ya. Sedangkan kalau benda dekat,
itu lensa dalam kondisi tegang atau berakomodasi maksimum. Siapa yang membuat dia berakomodasi maksimum? Tentunya si otot siliernya tadi, memaksa ketika melihat benda dekat. Nah, makanya ada orang rabun jauh dan rabun dekat tidak sanggup untuk memipih. Maka dia tidak bisa melihat benda jauh secara jelas gitu. Karena kesanggupan lensanya ini. Maka harus dibantu dengan lensa negatif. Kalau ini juga, melihat benda yang dekat. Jadi rabun. Karena tidak sanggup untuk mencembung secara maksimal. Maka dibantu dengan lensa positif gitu. Itu kira-kira definisinya. Jadi ketika dia melihat benda yang jauh, benda ditempatkan pada titik jauh, maka mata akan rileks atau tanpa akomodasi. Sedangkan ketika bendanya pada keadaan paling dekat, maka akomodasi maksimum. Dan bayangan yang terbentuk di retina adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Oke, itu jawabannya. Saya kira cukup jelas ya. Pak, itu sifat bayangannya untuk dua-duanya. Ya, sifat bayangan ketika mata rileks atau mata akomodasi sifatnya selalu nyata dan terbalik serta diperkecil. Di retinanya ya, oleh lensa matanya. Bagaimana, Aston? Jelas ya? Jadi luar biasa ya, lensa mata itu bisa menyesuaikan fokusnya. Ketika melihat benda dekat dan benda jauh, lensa mata itu fokusnya menyesuaikan. Ya, jadi untuk membuat bayangan selalu jatuh di retina. Tapi kalau kemampuan lensa itu tidak maksimal lagi, tidak bisa mencembung dan memipih secara maksimal, maka akan mungkin rabun jauh atau rabun dekat. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, saya stop share lagi. Kita kembali soal. Saya kira ini sudah jelas. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Sekarang kita ngomong kamera. Nah, sebetulnya kamera dan mata itu mirip. Bayangan yang dihasilkan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Cuman bedanya kalau kamera, fokusnya tetap. Kamera itu tidak, kalau kita misalnya potret benda yang dekat dan kita potret benda yang jauh, dia nggak bisa langsung menyesuaikan lensanya. Terus gimana caranya? Nah, kita yang menggeser-geser lensanya, maju atau mundur, gitu kan? Nah, ini jangan kita ngomongin kamera digital ya, maksudnya kamera yang handphone ya, kamera yang handphone yang biasa gitu. Kamera yang benar-benar kamera gitu ya. Jadi bisa fokusnya itu lensanya maju dan mundur ketika melihat atau kita memotret benda yang jauh dan memotret benda yang dekat. Jadi panjang fokusnya bernilai tetap. Sedangkan kalau mata tadi, fokus lensa mata kita itu bisa menyesuaikan. Itu perbedaan kamera dan mata, lensa mata. Oke, dan bayangannya sama ya. Lalu bagaimana kalau mula-mula kamera digunakan memotret benda yang dekat? Awalnya kita potret benda yang dekat. Lalu hasilnya sudah oke, pada layar sudah nyata, sudah jelas. Lalu kemudian kita potret benda yang jauh, maka pasti bayangannya tidak di situ lagi dong. Tidak pas lagi kena di film dengan tajam. Maka harus digeser dong lensanya. Kemana digeser? Apakah digeser mendekati atau menjauhi? Nah, ini yang mau kita cek kebenarannya. Untuk ngecek itu bisa kita langsung masukin ke angka untuk soal nomor 5 langsung.
Coba kita cek. Kamera panjang fokusnya 10 cm, ya. Ini f. Lalu bayangan tajamnya pada film ketika memotret pada jarak 2 meter awalnya. Jadi kalau kita masukin rumusnya 1/f sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Ini kasus pertama ya. 1/10 sama dengan 1/200 ya benda yang dipotret. Bayangannya di mana? Maka tambah 1/SI kan bayangan nyata. Coba kita cari berapakah SI-nya? Bayangannya berada di mana? Coba dicari. Berarti 1/100, 1/10 dikurang 1/200 sama dengan 1/SI. Begitu ya, Nak ya? Atau kita buat ke dalam per 200 lah. Kalau ke per 200, ini jadi 20 ya, Nak ya. 20/200 dikurang 1/200. Itu sama dengan 19/200. Maka SI-nya adalah 200/19 cm. Ya kan? Jadi bayangannya di sini 200/19. Itu kasus pertama. Kasus kedua, kita mau memotret benda yang sangat jauh. Berarti 1/f sama dengan 1/SO tambah 1/SI. 1/10 sama dengan 1 tak hingga, gitu ya. Bendanya di tak hingga, tambah 1/SI. 1 pagi tak hingga ini 0, maka bayangannya berada di 10 cm. Ya kan? Coba, SI1 dan SI2 mana lebih besar? Bayangan di SI yang kedua dengan di SI ini. Kalau kita lihat di kondisi yang pertama, 200/19 itu pasti lebih besar ya. Lebih besar di sini dibandingkan di sini. Maka harus digeser kemana itu? Jadi kalau misalnya kita buat, inilah lensanya. Ya, lensa. Oke. Lalu tadi ini layarnya atau filmnya. Atau layar lah. Jadi kondisi bendanya di sebelah kiri lah. Misalnya bayangan di sinilah bayangan. Terbalik ya bayangannya. Ini adalah SI. Ya mungkin SO-nya di sebelah inilah. Bendanya di sinilah kita potret. Misalnya benda di sini, bayangan di sini. Sekarang SI-nya itu mula-mula dan akhir siapa lebih besar? Akhirnya jadi lebih besar ya, 10. Sorry, ini yang 200/19. Kalau kita hitung 200/19 berapa? Coba kita hitung benar ya. 200 dibagi 10,5, Pak. 10,5 ya? Iya. 10,52. 10,52. Dari 10,52 mula-mula, sekarang kita harus geser menjadi 10. Berarti harus kita geser kemana dia? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya mula-mula ini 10,52 ini mula-mula. Agar jadi 10. Dan yang kita geser nggak bisa filmnya sudah tetap. Yang bisa kita geser lensanya ini. Maka ini harus kita geser dari 10,52 menjadi 10. Kita harus geser ke sana, betul ya? Berarti mendekati film, betul ya? Betul? Apakah ada yang kurang paham? Coba dicek. Dari 10,52 agar jaraknya jadi 10, berarti harus kita geser berapa? Kita geser 52 atau 0,52 cm. Jadi jawabannya pergeserannya adalah ya 0,52 cm. Kemana arahnya? Ya, mendekati film. Iya, mendekati filmnya. Ini filmnya. Karena dari jarak 10,52 supaya jadi 10.
Saya harap bisa dipahami ya, mendekati. Nah, berarti ini benar dong ya. Ketika kita potret benda yang dekat, kemudian kita mau memotret benda yang jauh, maka kita harus geser mendekati film. Sebaliknya, kalau kita sudah memotret benda yang jauh nanti, kemudian kita memotret benda yang lebih dekat, maka kita geser lensanya kemana? Menjauhi film, gitu. Jadi dari jarak 10,52 menjadi 10, berarti kita harus geser mendekati. Sedangkan kalau dari 10 menjadi 10,52, kita geser menjauhi. Saya kira tentang kamera sekaligus ya saya jelaskan yang teori dan yang hitungan. Isi Pak. Ya. Pak itu yang bagian satu itu, yang satu itu jarak lensa awal-awal Pak atau? Ya, awal-awal. Jadi awal-awalnya kan 2 meter ini. Ya Pak. Ya, ini awal-awalnya. Oke, segini hasilnya. Iya. Sekarang kita potret benda yang jauh, hingga kan. Segini hasilnya. Berarti ada yang harus kita geser agar tetap bayangannya tajam pada film ini. Oke Pak. Ini berarti karena kalau tidak kita tidak geser, maka bayangannya nggak di sini kan, gitu kan? Iya Pak. Ya. Berarti maksudnya ini dia habis ambil gambar satu, itu dia ambil gambar 2 yang letaknya lebih jauh ya Pak? Iya, betul. Oh. Maka filmnya lensanya harus digeser. Makanya kalau kamera itu kan bisa digeser maju ke depan kan, kemudian mundur gitu, maju mundur. Sering kan lihat kameramen gitu kan, lihat motret gitu. Ya Pak. Ya, maju mundur bagian kameranya. Ada bagian yang mengatur itu si tombol-tombol kalau di kamera yang sudah canggih ya gitu ya. Tinggal tekan tombol turut ya gitu ya. Mungkin kalau yang satuan tahu lah itu ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut. Nanti dikerjain ulang ya, kan kertasnya yang kosong udah saya kasih filenya. Semoga kamu bisa print nanti terus kamu ulang lagi jawab ya. Oke, sekarang kita lihat loop. Ingat, kalau nanti ada pertanyaan, perbesaran loop merupakan perbesaran apa? Nah, perbesaran loop adalah perbesaran anguler. Artinya apa? Perbesaran anguler itu perbesaran sudut. Artinya apa? Perbesaran itu artinya perbandingan ketika kita menggunakan loop dengan tidak menggunakan loop. Pasti kan, benda kalau kita amati tanpa loop kecil kan? Tapi dengan menggunakan loop akan lebih besar. Nah, perbesaran loop adalah perbesaran perbandingan sudut itu. Sudut ketika kita amati dengan menggunakan loop dan tanpa menggunakan loop. Nah, selanjutnya setelah diturunkan persamaannya, di mana asumsinya mata menempel dengan loop ya, mata sangat dekat dengan loop. Kita abaikan jarak antara mata terhadap loop. Maka perbesarannya M sama dengan SN atau PP per F tambah PP per X. Nah, ini rumus perbesaran loopnya. PP-nya itu tergantung orangnya. Berapa punktum proksimum orangnya. Biasanya kan normal 75. F-nya fokusnya. Dan X adalah akomodasi pada jarak berapa. Artinya kita tempatkan bayangan di posisi mana kira-kira seperti itu. Apakah di titik jauh kita atau titik dekat kita. Makanya nanti kalau misalnya ketika akomodasi maksimum, berarti bayangannya kita tempatkan di punktum proksimum kita. Berarti ini PP dibagi PP, jadi 1 kan. Makanya ada rumus M sama dengan PP per F tambah 1, itu akomodasi maksimum. Kalau tanpa akomodasi, berarti bayangannya kita tempatkan di titik jauh kita. Titik jauh kita, contohnya kita orang normal. Maka PP dibagi tahingga. Maka PP dibagi tahingga itu 0. Jadi rumusnya M sama dengan PP per F. Tapi kalau perbesarannya posisi bayangannya berada pada jarak tertentu,
ya pada jarak X, maka perbesarannya nanti PP per F tambah PP per X. Dan X di sini harga mutlak, jangan kasih minnya. Jadi kalau dikasih minnya malah jadi kurang di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat. Penggunaan loop itu harus di ruang berapa? Masih ingat? Penggunaan loop harus di ruang 1. Bendanya. Agar bayangannya di mana? Ruang 4, Pak. Iya. Agar bayangan ruang 4. Dan sifat bayangannya nanti adalah maya tegak diperbesar. Ya. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Tetapi, kalau kita menggunakan loop, di mana loopnya kita gunakan kondisi rileks. Apa artinya kondisi rileks? Maka benda yang kita amati jadinya di jauh tak berhingga, jauh ya kondisinya. Nah, dengan menggunakan loop yang kita lihat bukan bendanya lagi, tapi bayangan loop. Bagaimana caranya supaya bayangannya berada di tak hingga? Maka agar bayangan berada di tak hingga, maka benda harus difokus. Benda harus difokus. Pas difokus, yaitu batas ruang 1. Fokus itu adalah batas ruang 1. Jadi kalau misalnya kita buat lensanya kira-kira begini. Ini loopnya, ini fokus, ini kan 2F. Jadi bendanya itu kan bisanya di sini kita tempatkan, di antara O dan F. Tapi di F juga bisa, itulah batas terakhir. Nah, pada saat itu bayangannya akan di tak hingga. Jadi agar kondisi rileks, artinya bayangannya berada di tak hingga, maka bendanya harus difokus. Bayangan loop terletak pada titik apa, nak? Jadi tanpa akomodasi lah nanti ini. Rileks itu tanpa akomodasi. Berarti X-nya adalah PR bukan? iya, X-nya adalah di PR. Betul, X-nya di PR. Berarti ini salah ya. Ini juga salah. Nah, jika pengamatan ingin akomodasi maksimum, kan tadi ini sudah terluar, sudah paling batas terakhir. Kalau akomodasi, kalau tanpa akomodasi ini, tanpa akomodasi ya, nih lihat ya. Kan ini di F ya. Inilah posisi tanpa akomodasi. Ini benda. Ini kondisi tanpa akomodasi nanti. Bayangannya kan tidak hingga nanti kan. Sekarang pengen kita agar akomodasi maksimum. Ya nggak mungkin digeser ke sana lagi. Karena kalau ke sana digeser, bayangannya sudah jadi nyata. Itu dari ruang 2 kan. Jadi kan benda harus di ruang 1. Batasnya adalah F. Maka benda harus digeser ke mana? Mendekati apa menjauhi? Ini loopnya. Apa jawabannya? Ini loop, ini benda. Mungkin nggak kita geser ke sana lagi? Enggak, Pak. Enggak. Berarti kita harus geser Mendekati. mendekati. Maka jawabannya, nah ini juga jadi benar. Maka jawabannya adalah 245. Jelas ya, nak ya? Ingat, penggunaan loop itu adalah benda di ruang 1, bayangannya maya. Oke, istilah maya dan nyata apa sih bedanya? Kan sudah percobaan lensa ya. Maya itu tidak dapat ditangkap layar. Kalau nyata, bayangan dapat ditangkap layar. Siapa tahu nanti ada istilah-istilah begitu dalam PH, kamu jadi bingung, jangan. Pak. Dapat ditangkap layar artinya nyata. Pak, mau nanya, Pak. Ya, ya. Kalau akomodasi maksimum itu bendanya ya mendekati loop bukan sih, Pak? Iya, mendekati loop. Oke, Pak. Iya, makanya benar yang nomor 5 kan? Mendekati, benar. Coba. Oke, baik. Ya, soal nomor 7 sekarang ya, nak ya. Oke, nomor 7. Seorang bapak tua memiliki punktum proksimum 30 dan PR-nya, oh ini berarti dia presbiopi namanya. Oh ya, ingat istilah presbiopi ya, nak ya, presbiopi. Kalau miopi, hipermetropi tadi sudah jelas. Presbiopi itu adalah dua-duanya.
Kalau emetrop itu normal. Lalu di sini ada loop dengan kekuatan 10 dioptri. Ini langsung kita ganti anak ya. Karena dioptri tidak kita gunakan dalam perhitungan. Maka kita cari F sama dengan 100 per P. Oke, berarti 100 dibagi 10, maka 10 cm. Ini fokusnya, nak, yang kita gunakan. Benda yang dia mati berjarak X dari loop. Nah, ini kita mau dicari SO-nya. Dan pengamatan diharapkan akomodasi maksimum. Ingat, akomodasi maksimum artinya bayangannya di mana, nak? Di PP atau PR? Yuk. Iya, di punktum proksimum. Ini jawabannya. Berarti SI-nya nanti sama dengan minus 30 cm. Lo kok minus? Karena bayangannya tadi maya. Sekali lagi saya sampaikan, bayangannya maya, minus. Lalu tinggal kita cari aja berapa X-nya. 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. 1 per F, F-nya 10 tadi ya, sama dengan SO-nya X katanya. Katanya ditempatkan pada jarak X kan, ditambah 1 per minus 30. Maka bisa kita dapatkan 1 per 10, kalau pindah terus jadi tambah ya, nak ya. 1 per 30 sama dengan 1 per X. Ke per 30 kita buat. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 1 per X. Maka X-nya adalah 30 per 4 atau 7,5 cm. Nah, bendanya ditempatkan di 7,5 cm. Ini dia, nak, akomodasi maksimum. Cukup jelas ya? Lalu pertanyaannya, berapa perbesaran angularnya atau perbesaran loopnya? Nah, untuk perbesaran loopnya bisa kita gunakan dua cara. Kamu bisa gunakan ini langsung, tapi X-nya itu bukan yang ini. Ini kan kebetulan X-nya ini adalah posisi bayangan ini. Padahal di sini X-nya jarak benda, jadi kayak dua besaran yang sama tapi simbol yang berbeda. Jadi jangan sampai X yang kita gunakan 7,5 bukan ya. Agar akomodasi maksimum langsung aja kita anggap nanti bayangannya berada di punktum proksimum, berarti ini jadi tambah berapa, nak? PP per F tambah 1 begitu ya, nak ya. Karena PP per PP gitu kan. Jadi tambah 1. Bisa cara itu. Berarti perbesarannya sama dengan PP-nya tadi 30 dibagi F-nya 10 tambah 1. Berarti 4 kali. Jadi perbesarannya adalah 4 kali lipat. Apakah ada pertanyaan, nak? Ya, saya tunggu 1 menit deh sebelum kita masuk ke mikroskop dan teropong. Kalau kamu mau explore atau tanya-tanya boleh. Misalnya nanya, oh nanti yang apa namanya, D-nya kalau ada diperhitungkan D-nya gimana? Oh ya, saya sampaikan kepada kalian nanti kita misalkan D-nya 0 ya dalam PH kali ini supaya kamu nggak terlalu repot ya mempelajarinya. Kita di soal nanti D-nya sama dengan 0 gitu. Ya. Jadi dianggap mata menempel pada loop lah. Iya, idealnya gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu ya. Kadang-kadang menggunakan loop kan belum tentu harus dekat dengan loopnya, matanya. Tapi kita anggap seperti itu. Oke. Oh ya, M1 ini dapat dari mana ya? Iya, betul. Ini dia. Jadi angka 1 ini adalah dari sini, nah. Coba dicek. Ini. M sama dengan, karena akomodasi maksimum. Coba cek ya, akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum
PP per F tambah PP per X. Akomodasi maksimum berarti bayangan kita tempatkan pada titik dekat kita. Berarti PP dibagi PP. PP bagi PP 1, ya kan? Tapi kalau seandainya ini tanpa akomodasi, berarti PP per F ditambah PP dibagi tak hingga. PP dibagi tak hingga itu pasti sama dengan 0. Maka cukup rumusnya ini aja kalau tanpa akomodasi. Kalau akomodasi maksimum, ini tambah 1. Gitu. Ini 1 jadi. Apakah cukup jelas, Emily? Terus terima kasih Pak. Oke. Baik. Pak, Ya. saya juga mau nanya itu tadi kenapa langsung jadi 4X ya? Itu jadi 4 kenapa langsung 4 jadi kali. Iya. Kenapa Oh, itu 4 kali ya, bukan 4X ya? 4 kali ya. 4 Oh, ya. kali. Karena 30 bagi 10 kan 3 nih. Tambah 1. Ya kan? Sekali lagi, X di sini berbeda dengan X di sini. Nah, ini kebetulan diminta diamati pada jarak X. Nah, X ini adalah SO ya, baik benda ini, bukan X yang ini. Kalau X di sini bayangan. Padahal X di sini benda ya. Baik ya. Kita akan lanjutkan kembali. Ya. Soal nomor 8. Sebuah mikroskop memiliki fokus 2 cm dan 6 cm. Jadi kalau ada 2 fokus, maka yang kecil ini adalah FOB dan ini adalah FOK. Itu untuk mikroskop. Tapi kalau teropong beda ya. Lihat ya. Untuk mikroskop. Nanti kalau ada di soal syarat mikroskop seperti apa ini. Tapi kalau teropong dibalik. FOB lebih besar FOK. Ini mikroskop. Jelas ya? Ditandain. Jangan sampai nanti salah ya. Berakomodasi minimum berarti tanpa akomodasi. Bagaimana penggunaan mikroskop tanpa akomodasi? Maka nanti bayangannya dibuat di tak hingga. Oke, syarat-syarat daripada mikroskop dulu. Benda di mana? Ruang 2 ya. Batas ruang 2 itu adalah lebih besar dari F dan lebih kecil daripada 2F. Itu batas ruang 2. Jadi benda akan ditempatkan di antara, karena fokusnya FOB-nya adalah 2 cm, berarti 2 FOB berapa? 4 cm. Jadi ruang 2 di antara 2 dan 4, betul ya? Berarti ini. Apakah bisa sampai di situ? Bisa ya. Bayangan objektif jatuh berimpit di fokus okuler. Ya, pasti jadi berimpit. Karena maunya akomodasi minimum. Karena akomodasi minimum agar bayangan akhirnya nanti berada di jauh tak hingga. Maka harus di fokus okuler. Jadi nanti kalau ini lensa okuler, ini bayangannya, bayangan objektif. Ingat, bayangan objektif ini akan menjadi benda untuk okuler, begitu kan? Jadi bayangan objektif ini menjadi benda okuler dan posisinya ini harus di fokus okuler agar akomodasi minimum. Begitu ya. Agar akomodasi minimum. Jadi ini benar. Benda okuler berjarak kurang dari 6 cm diukur dari lensa okuler. Lensa okulernya FOK berapa? 6 cm. Harus di 6 cm. Berarti kalau dikatakan benda okuler berjarak 6 cm diukur dari okuler, salah. Karena harus. SOK harus sama dengan apa? Harus sama dengan FOK.
Ya kan? SOK sama dengan FOK di sini. Berarti bukan kurang, tapi pas. Lalu jika pengamatan berubah menjadi akomodasi maksimum, maka harus digeser kemana lensanya? Nah, ini kembali untuk mikroskop, lensanya ini termasuk loop. Maka harus digeser kemana? Kan nggak mungkin kita geser ke kanan ini. Karena kalau kita geser ke kanan, ini jadi di ruang 2. Padahal nggak bisa. Loop itu harus di ruang 1. Jadi lensa okuler itu adalah lensa loop ya. Sekali lagi saya sampaikan, lensa okuler itu adalah lensa loop. Maka inilah batas paling jauhnya atau batas ruang 1. Sehingga agar akomodasi maksimum ini harus lebih dekat lagi ke lensa okuler. Agar ini lebih dekat ke lensa okuler, ini nggak bisa bergeser nih bayangannya. Lensanya yang harus digeser. Maka lensanya kita geserlah ke sana. Berarti kita geser mendekati objektif. Jadi pernyataannya adalah benar. Coba sekali lagi disimak, apakah ada yang mau ditanyakan dari nomor 8? Pak, Ya. itu jadi tadi itu FOB itu yang di gambarnya Bapak itu FOB atau FOK sih? Oh, yang digambar saya ini udah okuler ini. Kalau di objektifnya begini. Kalau kita lanjutkan ya, ini misalkan kita lanjutkan lagi ya. Kita sambung ya. Jadi lensa objektifnya sebenarnya di sini nih. Ada lensa objektif lagi. Objektif. Bendanya di sini. Ini FOB gitu ya. Di sini ada 2 FOB gitu ya. Ini bendanya ini. Ya kan? Bendanya di ruang 2. Bayangannya di sini. Ya. Bisa dipahami nah? Benda di sini, benda objektif, bayangan objektif di sini. Bayangan objektif ini sama dengan benda okulernya ini. Nah, kira-kira gitu nah. Ini tadi yang 2 cm, ini yang 4 cm. Berarti di antara 2 dan 4 bendanya. Tadi yang 2 Gimana? cm di mana Pak? Jelas? Yang 2 cm. Oke. Ada lagi nah yang mau ditanyakan? Nah, tadi saya kelewat tadi yang 2 cm itu di mana? 2 cm ini lensa objektif ini. Oh. Ini. Nah, karena benda di ruang 2, benda di ruang 2, benda objektif ya, maka ini 2 cm, ini 4 cm. Berarti di antara 2 dan 4. Harus di situ ditempatkan. Ya, di sinilah kita. Oke? Ada lagi, nak? Yang ini nomor 3, tahu, udah ngerti semua kenapa ini salah? Benda okuler berjarak kurang dari 6. Nggak boleh kurang dari 6. Harus pas. Karena kasusnya adalah harus akomodasi minimum. Tapi kalau misalnya mau akomodasi lagi, akomodasi maksimal, itu harus digeser. Nah, digeser lensa okuler. Pak, akomodasi minimum berarti harus mata rileks ya, Pak? Iya, ini harus mata rileks ini kondisinya. Ini sekarang ini lagi kondisi mata rileks. Iya. Oke. Jadi berdasarkan soal yang ini gitu. Jadi jangan berlaku umum, bukan. Kita sekarang sedang menjawab soal nomor 8, makanya seperti ini kondisi. Ya, jelas ya. Baik, sekarang soal nomor 9. Seorang anggota tim peneliti COVID. Nah, tim peneliti COVID ini biasanya karena sering meneliti, sering melihat benda-benda kecil, akhirnya dia jadi rabun dekat ya, biasanya rabun jauh juga ya. Jadi cacat mata juga. Kalau terlalu sering fokus ya mata kita itu jadi mungkin mata lelah lah. Ya. Oke, melakukan pengamatan mikroskop di sebuah laboratorium. Diketahui fokus lensa objektif dan okuler 1 dan 6. Kita tulis saja ya. FOB 1 cm, FOK 6 cm. Nah, sekarang iseng-iseng misalnya soalnya ini. Benda yang ditempatkan itu bisa nggak? Benda ditempatkan pada jarak 3 cm dari lensa objektif. Jawabannya tidak bisa.
Jawabannya paling di antara 1 dan 2. Ya kan? Makanya di sini jawabannya diletakkan pada jarak 1,2. Nah, yang ini adalah SOB 1,2 cm. Dan pengamatan maunya akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum, makanya kalau akomodasi maksimum nanti perbesarannya ada 2 macam ini ya. Perbesaran objektif, perbesaran okuler, dan perbesaran total. Ingat, perbesaran objektif itu adalah S aksen OB per SOB. Perbesaran okuler itu sama dengan perbesaran loop, yaitu sebenarnya PP per F. Tapi F-nya jadi FOK ya, karena bukan loop sendiri, tapi lensa okuler. Ditambah PP dibagi X ya gitu ya, perbesaran loop. Sedangkan perbesaran total nanti sama dengan MOB kali MOK. Nah, ini yang dikalikan. Ya, itu jawabannya. Nah, sekarang coba kita cari satu persatu apa yang belum ada. Yang paling gampang dulu MOKD. Perbesaran okuler. Itu PP-nya adalah 30. Betul ya? Dibagi fokus okulernya adalah 6. Tambah 30 dibagi dengan. Karena akomodasi maksimum, berarti kita tempatkan pada titik dekatnya dong. Benar ya? Akomodasi maksimum berarti nanti bayangan akhir ditempatkan di punktum proksimum. Berarti per 30, makanya dia selalu tambah 1. Itu maksudnya tadi. Kalau ada tadi yang nanya, kok kenapa tambah 1? Nah, ini dia. Jelas ya? Nah, jadi 1. Berarti 30 per 6, 5. 5 tambah 1, 6 kali. Nah, gampang ya, karena dia loop ya. Lalu, perbesaran objektifnya gimana? Nah, perbesaran objektif kita harus cari dengan cara menghitung atau mencari dulu S aksen OB. Kita coba cari tahu S aksen OB pakai rumus. Tidak lain tidak bukan harus pakai rumus ini. Super FOB, super SOB, tambah super S aksen OB. Atau nanti kalau kamu kali silang bisa. Super 1 gitu ya. Sama dengan super 1,2 tambah super S aksen OB. Nanti kamu ketik. Nah, ini kan jadi pindah ruas jadi kurang ya. Jadi kalau dikalikan jadi 0,2 dibagi 1,2, benar nggak ya? Betul ya? Maka S aksen OB sebesar 12 per 2, 6 ya nak ya. Ya, ini bisa lah kamu hitung sendiri. Kenapa dapat 6? Coba dikutak-atik dari sini. Bagaimana? Ketemu ya 6 ya? Jovian ketemu 6? Oh, Pak. Super FOB, super SOB tambah super FSOB. Super 1 sama dengan super 1,2. Ini pindah ruas, jadi pindah 1 per 1 kurang 1,2. Pak, ya. S objektifnya itu berarti maksudnya jadi F okuler. Bentar, saya masih kurang nangkep, Pak. Gimana? Saya masih kurang nangkep, Pak. Itu habis nyari S aksen OB-nya itu diapain lagi ya, Pak? Sorry, kurang kuat suaranya, kenapa? Habis dapat S aksen OB objektifnya diapain lagi, Pak? Oh iya, habis itu kan kita mau mencari MOB. Nah, baru kita dapat sini. Oke. MOB kita akan dapat S aksen OB berarti 6 dibagi SOB-nya 1,2 ya.
Pak, 5 ya. Pak, Pak. Ya, Itu perbesaran yang okuler itu 30/6, enggak. 30/6, 5. Oh ya, 5 5 tambah tambah 1. 1. Oh ya, oke. Ya kan? Ya, Pak. Ya, ini 5. Jadi 6 kali. 6 kali 5. Jadi perbesaran total jadi 5 kali 6 sama dengan 30 kali. Ya, gitu ya nak ya. Baik, soal berikutnya, saya kira ini sudah bisa nomor 9, nanti dicoba ulang lagi nanti ya. Sekarang nomor 10. Nah, kalau berkaitan dengan panjang mikroskop, itu persamaannya panjang mikroskop itu adalah D sama dengan S aksen OB tambah SOK. Ini rumus D. Tapi kembali, kalau tanpa akomodasi, kita bisa cari SOK-nya. FOK sama dengan super F SOK tambah super S aksen OK. Ingat, S aksen OK-nya kalau tanpa akomodasi, kita tempatkan di negatif PR gitu ya. Sehingga super FOK sama dengan super SOK tambah 1 bagi. Berapa S aksen OK-nya? Ternyata orangnya adalah orang normal, tak berhingga. 1 bagi tak berhingga ini adalah bernilai 0. Sehingga bisa kita putuskan SOK-nya adalah FOK. Sehingga rumusnya ini bisa kita ganti jadi D sama dengan S aksen OB tambah FOK. Hanya untuk kasus ini. Kalau kasusnya nanti berbeda, jangan seperti itu ya. Jadi tergantung berapa SOK-nya. Kebetulan aja orangnya normal. Oke, diketahui panjang fokus. Oh ya, diketahui di sini panjang fokus FOB dan FOK ada ya. Iya, diketahui FOB ada 5 cm dan FOK ada 20 cm. Mata normal tanpa akomodasi, jarak antar lensa D sama dengan 40 cm. Lalu kamu diminta perbesaran total. Ya, untuk mencari perbesaran total, bagaimana tadi? M total ada MOB kali MOK. Nah, ini. Berarti kita harus cari MOB dan MOK-nya. Yang paling gampang MOK ya dapat ya. Betul ya? MOK kan itu loop ya. PP bagi FOK tambah PP dibagi X. PP-nya adalah normal, 25 dibagi FOK. FOK-nya sudah ada 20 ya nanti. 20 ditambah 25/25 tambah 1 lah. Dapatlah hasilnya ini. Tadi hasilnya adalah
1,25 berarti 2,25, benar kan ya? .25 kali, berarti tinggal MOB yang belum ada. Ya, ini suara saya kedengaran nggak gara-gara fiturnya? Dengar, Pak. Dengar ya masih ya? Saya coba tutup ini dulu jendelanya. Oke, baik. Apa yang belum ada? Ternyata belum ada SOB-nya dan S-aksen OB-nya. Padahal kita butuh mendapatkan MOB tadi ya. MOB sama dengan S-aksen OB per SOB. Coba kamu kutak-katik dari mana lah kita dapat S-aksen OB atau SOB. Ini ada kata D ini D. Coba kita fungsikan nih, diketahui D. Coba ya. 40 sama dengan S aksen OB tambah FOK. FOK-nya ada tadi ya. Oh, FOK-nya 20. Berarti S aksen OB adalah 20 cm. Oke, masukin. 20 dibagi. SOB-nya belum ada. Cari lagi. Pakai super FOB super SOB tambah super S aksen OB. Sudah ada semuanya nih. Super 5 tambah super sama dengan super SOB tambah super tadi yang kita cari tadi berapa? SOB 20 ya nak. Nah, ini kan SOB, S aksen OB itu kan nyata ini. Karena ini bayangan objektif. Berarti kalau kamu kutak-katik berapa nak? Coba kamu kutak-katik berapa sini? Ya, kan matematika ya. Super berapa kita buat? Super 20 berarti 4 ya. Habis itu dikurang super 20 sama dengan super SOB. Pada sini SOB-nya adalah 20/3. Betul ya? Ya, Pak. Oke. Kalau begitu, ini tinggal kita bagikan 20 dibagi 20/3. Ya, betul ya? Berarti 3 kali ya. Oke. Ini tadi 25/20. Ini 1,25 atau 4/5. 5/4. 9/4. Dikali 3 lah. Berarti 3 kali 2,25 hasilnya berapa? Perbesaran total. 3 kali dan 2,25 kali. Itu adalah 6, 6, berapa itu nak? Kali 3. 6,75 ya anaknya. Nah, 6,75 kali. Ya, coba dicek lagi apakah ada yang salah. Tapi nggak apa-apa nanti kalau misalnya ngitung juga kan pakai kalkulator kalau kamu kesulitan ya nak ya. 5, 20, UB-nya 5, 1/5 sama dengan 4/20 ya. Oke, sudah pas. S aksen OB-nya 20, 40, 20. Udah ya. Nah, MOK-nya adalah 25/20 tambah 1 karena tadi ditempatkan pada titik dekat.
Oh, sorry. Ini tanpa akomodasi ya pertanyaannya. Sorry. Ini ternyata pertanyaannya adalah tanpa akomodasi. Kalau tanpa akomodasi ini jangan, ini tak hingga. Maaf ya, ini tak hingga. Jadi ini 25/20 berarti satu 1,25 ya, atau 5/4. Oke. Nanti hasilnya 3 kali 5/4 berarti 15/4 kali. Nah, kira-kira gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan dari sini, nak? Apakah sudah cukup jelas bagian yang ini? Cukup jelas ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian berikutnya, itu tentang teropong. Ya, untuk teropong bisa digunakan tanpa akomodasi dan akomodasi maksimum. Ingat, teropong ada dua macam. Untuk teropong bintang, dia punya ada 2 lensa. Kalau teropong bumi, itu 3 lensa. Dan perbesaran teropong juga perbesaran anguler atau perbesaran sudut. Artinya, sudut ketika kita menggunakan teropong dibandingkan dengan tanpa menggunakan teropong, tentu sudut penglihatan kita akan lebih besar kalau menggunakan teropong. Nah, agar bayangan tanpa akomodasi, tentu agar bayangannya berada tak hingga, maka nanti benda okuler harus berada di fokus okuler. Maka fokus okulernya harus berimpit dengan fokus objektifnya. Berarti bayangan objektif jatuh di fokus objektif. Ini udah pasti, ya. Kenapa? Karena SOB-nya tak hingga gitu. Maka S aksen OB itu pasti FOB. Benda okuler terletak di fokus okuler. Pasti, karena tadi apa? Tanpa akomodasi. Bayangan okuler jatuh di tak hingga tanpa akomodasi. Jika pengamatan berubah menjadi akomodasi maksimum, lensa okuler harus digeser mendekati objektif. Ya, agar berubah menjadi akomodasi maksimum, karena batasnya tadi, nih ya, saya gambarkan di okulernya. Yang bermasalah kan sering di okulernya. Kan tadinya ini sudah di sini bayangannya. Ini FOK. Ini sebetulnya kalau saya sebut ini bayangan objektif kan, itu sama dengan benda siapa? Okuler. Benda okuler ini udah di sini batasnya. Agar dia akomodasi maksimum, maka ini nggak bisa digeser ke kanan lagi. Karena kalau digeser ke kanan, itu sudah di ruang 2, nggak bisa. Jadi ini harus digeser ke kiri atau mendekati lensa sebelumnya. Lensa sebelumnya kan di sini, lensa objektifnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah pernyataan yang benar. Baik. Kemudian soal berikut, soal nomor 12. Ya. Jadi tadi nomor 11 semuanya betul ya? Betul jadinya semuanya. Coba dicek. Oke. Ya. Bayangan okuler jatuh di tak hingga. Ya, betul semua ya. Hati-hati nomor 12. Anak-anak sering salah ini. Coba menurut kalian jawabannya apa? Sering langsung hilang nih perbesarannya langsung berapa? Kalau ada yang buat perbesaran ini langsung rumusnya apa? FUB per FOK itu pasti salah. Karena perbesaran teropong itu bukan itu rumusnya. FUB per SOK. Begitu ya, nak ya. FUB-nya ada kan, nak? 80. Oh ya, sebelumnya teropong ini ingat ya. Penggunaannya fokus objektif harus lebih besar dari fokus okuler.
Kebalikannya mikroskop, coba lihat. Objektif, okuler, ya kan lebih besar. 80 dibagi SOK. Kita harus cari SOK-nya. Nah, bagaimana kamu mencari SOK? 1/FOK sama dengan 1/SOK tambah 1/S aksen OK. Tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi artinya ini adalah di mana? Di min PR-nya. Kebetulan ini orang yang mengamati bukan orang normal nih, bukan, tapi orang miopi. Maka kita nggak bisa buat hingga hingga. Awas jebakannya, ya. 1/FOK itu adalah 1/10 sama dengan 1/SOK. Kita harus cari ditambah 1/min 100 gitu. Nah. Jadi jangan tahingga karena ini orang PR-nya 1 ya. Maka 1/10 jadi ditambah ya. 1/100. Nanti jadi bisa kita buat jadi 10/100 ya, sama dengan 1/SOK. Maka SOK-nya bisa kita cari dari sini. SOK sama dengan 100 dibagi 11. Betul ya, Nak? Coba dicek kalau salah. Maka jawabannya adalah 80/100 per 11. Berarti sama dengan 11 kali 80 dibagi 100 atau dicoret lah. 88/10 atau 8,8 kali. Coba dicek. Berbeda kan? Dengan kalau kamu coba hitung tadi kalau pakai langsung ya, main langsung aja 80/10 berarti 8 kali. 8 kali dan 8,8 kali jauh beda. 8 kali dan 8,8 berbeda. Jadi bukan 8 kali. Jangan langsung tiba-tiba 8 kali lah jawabannya. Jangan. Dicek dulu. Jelas ya? Oke, baik. Terakhir, soal terakhir ini sudah jam 3 lewat sedikit ya. Saya sampaikan tadi memang sekitar 1 jam plus minus lah. Ini lebih sedikit nggak apa-apa. Yang terakhir, pembentukan bayangan pada teropong bumi oleh pengamat emetrop. Emetrop ini adalah mata normal tanpa akomodasi. Nah, kita sesuaikan semua untuk kasus ini. Kondisi besar fokus lensa objektif dan okuler memenuhi. Apa jawabannya, Nak? Ini yang baru belajar teropong. Lensa objektif dan okuler. Tadi sudah sampaikan, ada masih di garisnya tadi ini ya. Coba dilihat, diintip. Apa jawabannya? Itu di atas. Ya? Jawabannya, Nak? FOB lebih besar daripada fokus okuler. Jadi ini jawabannya adalah B. Bukan BSPS, tapi ini yang B. Selain lensa objektif dan okuler, ada lensa positif lain yang berfungsi apa? Ini lensa pembalik ya. Berfungsi membalikkan bayangan. Berarti membalikkan bayangan. Ingat, perbesaran lensa pembalik itu adalah 1. Tidak diperbesar, tidak diperkecil. Ya, hanya membalikkan bayangan. Panjang teropong bumi yang digunakan jadi apa? Karena dia tanpa akomodasi, ya, tanpa akomodasi, tidak berakomodasi, maka nanti FOK-nya dianggap SOK-nya dianggap FOK. Maka nanti rumusnya jadi betul ya? Sebetulnya F objektif tambah 4F pembalik tambah SOK sebetulnya. Ini SOK, tapi SOK. Tapi karena dia tanpa akomodasi oleh mata emetrop, SOK sama dengan FOK. Ya kan? Sebetulnya rumusnya D sama dengan FOB tambah 4 lensa pembalik tambah SOK kan gitu. Tapi SOK-nya adalah FOK karena tanpa akomodasi oleh emetrop. Sifat bayangan dihasilkan teropong adalah maya.
Sama-sama maya ini. Tegak dan diperbesar secara manual. Jadi jawabannya ini adalah H. Kalau maya terbalik diperbesar, itu kalau yang ini nih, maya terbalik diperbesar, itu teropong juga, tapi bukan teropong bumi, tapi teropong bintang. Kalau ini teropong bintang juga mikroskop. Tapi kalau teropong bumi sudah tegak dia, karena dibalikkan oleh si lensa pembalik jadi tegak, dari terbalik jadi tegak. Oke, sampai di sini saya kira perjumpaan kita. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan, apa yang kita bahas hari ini, bisa kalian manfaatkan, kalian bisa pelajari ulang untuk mempersiapkan PH-nya besok.